Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di video kedua ini. Di video pertama kemarin kita membahas pelajaran akidah bab 3 tentang fitnah kubur. Nah, kita sekarang masuk di bab yang yaitu berbagai masalah dengan cara tanya jawab ya. Jadi seperti yang Ustaz sampaikan di video pertama, pada asalnya di bab fitnah kubur ini tidak ada subbab ya. Cuman Ustaz mencoba membuat beberapa subbab agar kalian mudah memahaminya ya. Kita akan baca soal dengan tanya jawabnya. Soal pertama, apakah mengimani akan adanya fitnah kubur termasuk rukun iman ya? Jadi rukun iman kan itu ada 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari akhir ya, dan qada dan qadar ya. Dari keenam itu, apakah ketika kita mengimani fitnah kubur termasuk rukun keenam itu ya? Kita jawab tentu termasuk ya. Jadi ketika kita belajar tentang fitnah kubur, itu pada hakikatnya kita mempelajari satu bagian dari 6 rukun iman tersebut ya. Kenapa sih mempelajari fitnah kubur ini termasuk rukun iman ya? Karena iman kepada hari akhir meliputi semua peristiwa dari mulai setelah kematian sampai akhir surga dan neraka. Di antara peristiwa itu adalah alam barzah, dan alam barzah ini adalah alam kubur. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mempelajari ini tidak sia-sia, apalagi ini berkaitan dengan rukun iman. Maka kalau seseorang itu tidak percaya dari rukun iman yang keenam ini, maka keimanannya dipertanyakan. Kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, ini yang kemarin Ustaz bahas ya di video pertama itu. Soal yang kedua, apakah ada manusia mati bergentayangan sebagaimana keyakinan sebagian orang? Kita jawab tidak ada. Ya, jadi manusia mati bergentayangan itu tidak ada. Kenapa sih Ustaz ya? Karena seseorang setelah kematian itu hanya berada di antara dua keadaan ya. Kemarin kan kita sudah bahas ketika seseorang sudah masuk adab kubur, sudah masuk fitnah kubur itu nanti alam barzah, dia di antara satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan dia mendapat nikmat atau kemungkinan dia mendapat adab ya. Jadi dua keadaan itu nikmat kubur. Ya, kemarin kita sudah bahas lah, minimal ada 9 perbedaan antara nikmat dan adab kubur. Ya, ketika seseorang itu mendapat nikmat kubur, maka dia akan tertidur nikmat. Ya, dikatakan di pembahasan kemarin ya. Jadi seseorang yang mendapat nikmat kubur itu bangga. Ya, ruangannya luas, terang, ya, harum, bajunya bagus dari surga, ya, dan dia pun bisa melihat surga. Kemudian dia ingin pulang ke keluarganya untuk mengabari bahwasanya, ayo kita beriman agar kita bisa masuk surga. Namun malaikat tidak memperkenankannya. Kemudian seorang muslim tadi yang mendapat nikmat kubur pun ditidurkan. Nanti bangun lagi pada hari kiamat. Makanya disebut di beberapa hadis seperti tidurnya pengantin. Karena saking nikmatnya, kemudian setelah nikmat itu dia terbangun, maka terjadilah hari kiamat, hari kebangkitan. Atau keadaan dia dari dua keadaan azab kubur. Ya, kalau tadi nikmat sampai tertidur ya. Kalaupun dia diazab kubur, maka dia akan disiksa. Bukan hanya disiksa sekali, 2 kali saja. Tapi kapan? Sampai hari kiamat. Seperti itu. Ya, jadi silakan bisa dilihat lagi di pembahasan perbedaan nikmat dan azab kubur ya. Yang ada minimal 9 perbedaan. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaan antara nikmat dan azab kubur. Cuman Ustadz meringkas dari buku ya. Itu ada 9 perbedaan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya, masih berkaitan dengan soal yang nomor 2, manusia mati bergentayangan ya. Jadi makhluk gaib menampakkan diri ya. Jadi misalkan ada mereka-mereka yang mengklaim, oh saya pernah melihat ini dan itu, bahkan ada yang sebagian divideokan ya. Kita akan jawab seperti apa, apakah makhluk gaib bisa menampakkan diri ya. Adapun mengenai setan yang manusia bisa melihatnya ya, jadi yang seperti tadi Ustadz katakan, jadi ada beberapa yang mengklaim melihat keadaan seperti itu ya, atau bisa divideokan ya. Yang manusia bisa melihatnya bisa kita tanggapi dengan 2 kisah ya. Jadi nanti dari 2 kisah ini kita bisa mengambil ibrah. Sebenarnya mereka itu bisa dilihat manusia tidak sih? Ya, mereka itu bisa nampak oleh kamera atau tidak ya. Abu Hurairah ada 2 kisah ini ya. Nanti dari 2 kisah ini kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran tentang pertanyaan ini ya. Jadi ada 2 kisah. Yang pertama, Abu Hurairah menangkap syaitan jin, kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama malaikat maut ya. Kita akan baca yang kedua dulu ya. Ini kisahnya Nabi Musa ketika bertemu dengan malaikat maut. Sebenarnya bukan bertemu sih. Jadi Ustadz baca di beberapa tulisan ulama bahwasanya malaikat maut ini
masuk ke dalam rumahnya Nabi Musa. Untuk lebih lengkapnya kita akan baca hadisnya. Ursila malakul mauti ila Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu soqqahu fafaqa'a ainahu. Ya, jadi ursila malakul maut. Jadi malaikat maut itu diutus. Yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Musa, ila Musa alaihi salam. Kemudian bertemu Nabi Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu, ketika malaikat tadi sudah bertemu dengan Nabi Musa, di beberapa riwayat dikatakan bahwasanya masuk ke rumahnya Nabi Musa alaihissalam, soqqahu, ya. Kemudian Nabi Musa pun soqqahu, menampar malaikat maut tadi. Fafaqa'a ainahu, kemudian matanya pun lepas, ya. Ustaz jelaskan sedikit tentang hadis ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kisahnya, kalau Ustaz baca di beberapa tulisan ulama bahwasanya kenapa sih malaikat maut ini sampai ditampar Nabi Musa, ya? Penjelasan ini ada di YouTube dan ada di beberapa website para ulama. Jadi malaikat maut itu kan diutus oleh Allah, ya, diutus oleh Allah ke bumi. Kemudian diutusnya itu tidak dalam bentuk dianya sendiri, ya, tidak dalam bentuk malaikat maut itu sendiri, namun dia berubah bentuk menjadi manusia. Ya, jadi berubah bentuk menjadi manusia, dia nampak tangannya, kakinya, kepalanya dan sebagainya, ya. Kemudian masuk ke rumahnya Nabi Musa dalam keadaan orang yang asing. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam tidak kenal, ini yang masuk ke rumahku itu siapa sih? Ya, dia sudah masuk ke rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Lah, kemudian ketika sudah masuk, ya, ini penjelasan para ulama di YouTube juga ada. Malaikat maut itu memegang kerahnya Nabi Musa, ya, memegang kerahnya Nabi Musa, kemudian mengatakan ukhruj, ya, keluar, maksudnya nyawanya Nabi Musa keluar. Nah, Nabi Musa itu kan tidak tahu bahwasanya dia itu malaikat maut, ya. Kemudian karena tidak kenal, ya, kemudian datang ke rumahnya, kemudian mengangkat kerahnya Nabi Musa, maka Nabi Musa otomatis berontak karena tidak kenal, ya. Yang datang itu siapa, wong tidak dikenal, datang ke rumahnya, kemudian mengangkat kerahnya Nabi Musa, maka Nabi Musa pun refleks menampar menampar wajah, ya, malaikat maut tersebut, kemudian lepaslah mata. Dari sini kemudian malaikat maut itu tidak jadi mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam, kemudian naik lagi ke langit menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kisahnya panjang, ya. Sampai nanti Nabi Musa tangannya menyentuh sapi dan sebagainya. Cuman kita tidak membahas di sini. Jadi saat membahasnya kisah ini sih, saat kan tadi setan gitu, makhluk gaib, ya. Jadi maksudnya seperti ini, Mas. Nanti Ustaz sebenarnya ada pembahasan di Faidah. Cuma Ustaz beri sedikit penjelasan di sini. Jadi maksudnya ini kan makhluk gaib menampakkan diri, ya. Jadi malaikat maut di sini itu menampakkan diri dalam bentuk manusia. Nah, dan malaikat maut ini satu, ya, bisa dilihat Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, ya, bisa disentuh oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan bisa dipukul lah sampai matanya lepas. Nah, dari kisah ini bahwasanya memang betul, ya, makhluk gaib, apakah itu malaikat, jin, itu memang bisa nampak di hadapan manusia. Nanti Ustadz berikan beberapa penjelasannya lagi, ya. Kemudian kisah kedua, ya, Abu Hurairah menangkap syaitan. Kita akan baca kisahnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala waqalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan fa atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am fa akhadtuhu wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtaj wa alayya iyal wa li hajatun shadidah qala fa khalaitu anhu rahul Bukhari. Ya, silakan bisa lihat kisah ini di kitab Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, waqalani Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mewakilkanku, maksudnya menjadikan dia sebagai amil zakat, bihirti zakati Ramadan, ya. Jadi sebagai panitia, ya, untuk mengumpulkan zakat Ramadan. Fa'atani atin, maka ada seseorang yang datang, ya. Jadi Abu Hurairah lagi jadi panitia, kemudian menjaga menjaga harta zakat tadi, dan ini kejadiannya tengah malam, ya. Kemudian yang atin ini, orang yang datang ini, faja'ala yahthu minat-ta'am. Kemudian tiba-tiba orang asing tersebut yahthu itu menciduk, ya. Jadi dengan menggunakan dua tangannya, ya, dia tidak membawa alat, dia hanya membawa tangannya aja gitu loh, tangan kosong seperti itu. Yahthu minat-ta'am. Kemudian orang yang datang ini pun menciduk, ya, menciduk ta'am. Allah alam ta'am di sini apakah gandum ataukah kurma, ya. Yang jelas di sini ta'am, ya.
makanan untuk zakat ya. Kalau orang Arab kan bisa gandum ataupun kurma. Fa akhadtuhu. Kemudian aku yaitu Abu Hurairah di sini menangkapnya, ketahuan itu ya. Jadi ketika sudah menciduk makanan zakat tadi ketahuan. Wa qultu, kemudian aku pun berkata yaitu Abu Hurairah, wallahi demi Allah, la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku akan membawamu. Ya, kamu sekarang jadi kriminal ya. Aku tangkap, kemudian aku akan membawamu ya. Kamu akan diadili di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian orang yang datang tadi pun berkata ya pencuri zakat tadi, ini muhtaj. Waduh, Abu Hurairah jangan dong, aku ini lagi butuh loh ya. Wa alayya iyal, dan aku pun punya keluarga ya. Jadi keluarga aku belum makan, mereka pada lapar ya. Aku butuh ya akan makanan ini. Wali hajatun sadidah. Jadi aku ini kan keadaanku mendesak. Abu Hurairah jangan ya, jangan tangkap aku, jangan serahkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Kemudian apa yang Abu Hurairah lakukan? Beliau berkata, fa khalaitu anhu. Kemudian aku yaitu Abu Hurairah melepaskan orang tersebut. Sebenarnya hadis ini panjang ya, hadis ini panjang sekali. Cuma Ustaz coba untuk memotong-motong saja. Dan ini kejadiannya 3 kali ya. Jadi dia datang lagi malam berikutnya, kemudian nyiduk lagi, kemudian ketangkap lagi, kemudian nyiduk lagi dan ketangkap lagi. Ya. Kemudian di akhir kisah tersebut kan itu kisahnya panjang ya. Kemudian setan tersebut pun mengajari Abu Hurairah bahwasanya kalau mau tidur membaca ayat kursi. Kemudian ketika setan tersebut sudah mengajarkan ayat kursi, beliau berkata beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abu Hurairah, ta'lamu man tukhatibu mundzu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Ya, ini yang berkata Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, apakah kamu tahu ya, kamu sejak 3 malam itu tuh khotib berbicara sama siapa? Ya, jadi tawananmu yang 3 malam itu siapa sih Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah pun berkata, lah, nggak tahu ya Rasulullah. Dia itu orang asing, aku pun nggak kenal gitu ya. Saya nggak kenal, kemudian dia menciduk makanan, kemudian aku pun menangkap orang tersebut. Kemudian orang tersebut pun beralasan, kemudian aku pun melepaskannya. Maka Rasulullah menjawab, dzaka syaitan, itulah syaitan ya. Jadi dari sini pun kita bisa mengetahuinya satu ya, Abu Hurairah melihat orang tersebut, dan orang ini pada akhirnya siapa? Syaitan, jin ya. Yang kedua, Abu Hurairah menangkap ya. Menangkap itu kan bisa pegang tangannya, pegang tubuhnya dan sebagainya ya. Jadi syaitan itu pun bisa ditangkap ya oleh manusia. Ini hadisnya Abu Hurairah. Nah, ini yang tadi Ustaz katakan, saya akan jelaskan sedikit mengenai 2 hadis ini ya. Hadisnya Nabi Musa memukul malaikat maut, dan Abu Hurairah yang menangkap pencuri yang pada hakikatnya adalah syaitan. Berbagai faedah dari 2 kisah, yaitu kisah yang Nabi Musa menampar malaikat maut dan Abu Hurairah yang menangkap syaitan pencuri makanan zakat ya. Abu Hurairah yang menangkap syaitan dan Nabi Musa yang menampar malaikat maut ya. Faedahnya yang pertama apa? Bahwasanya makhluk gaib ya, baik itu jin, malaikat dan sebagainya, itu ketika berubah bentuk ke tubuh manusia ya. Ini kalian harus garis bawahi ya, berubah bentuk ke tubuh manusia. Jadi bukan jin mencuri zakat fitri ya, kemudian dalam bentuk dirinya sendiri ya. Bukan pula malaikat maut mendatangi Nabi Musa dalam bentuknya sendiri, tidak. Tapi apa? Berubah ke bentuk manusia. Maka konsekuensinya apa sih ketika jin sudah berubah ke bentuk manusia, malaikat sudah berubah bentuk ke bentuk manusia, kekuatan mereka akan berkurang dan melemah itu ya. Jadi pada hakikatnya syaitan ya, jin, malaikat ketika wujud aslinya itu kuat ya. Namun ketika berubah bentuk ke bentuk manusia, maka mereka pun akan melemah ya. Coba ingat pula misalkan siapa yang ingat ketika perang Badar ya. Nah, perang Badar itu kan malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Israel datang ya. Pertanyaannya, loh, kan malaikat Jibril kuat banget tuh. Kalau seandainya mengibaskan sayap aja semuanya kafir Quraisy bisa mati yang 1000 orang itu. Ya kan, betul kan? Nah, tapi ketika malaikat Jibril itu berubah bentuk menjadi tubuh manusia, maka dia pun ya sama seperti manusia lainnya, mengangkat pedang ya, menebas ke musuh dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi seandainya pada waktu itu malaikat Jibril datang dalam bentuk aslinya, maka langsung orang-orang kafir Quraisy pun mati semuanya. Namun hikmah Allah di situ, Allah merubah bentuk dari malaikat ke manusia, kemudian seperti manusia pada umumnya mengangkat pedang, kemudian mengalahkan kaum kafir Quraisy. Kita bisa mengetahui dari Abu Hurairah yang mampu menangkap syaitan ya tadi ya, menangkap pencuri zakat tadi, bahkan menjadikannya tawanan, iya, dan akan mengancam, akan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Juga Nabi Musa ya yang mampu menampar malaikat maut ya. Jadi masya Allah tadi. Jadi jangan salah paham ya. Jadi di sini bukan berarti Nabi Musa alaihissalam ini bermaksiat kepada Allah, tidak. Jadi
tadi malaikat maut ya yang berubah ke bentuk menjadi manusia datang ke rumahnya Nabi Musa dalam keadaan orang yang tidak dikenal, kemudian memegang kerahnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun refleks ya memukul malaikat maut tersebut, bahkan sampai lepas matanya. Dan ini Masya Allah ya, Nabi Musa itu kuat sekali. Bahkan ya hampir sama lah kisahnya ketika memukul pasukan Kipti ya. Jadi Kipti itu anak buahnya Fir'aun sampai mati, dan dia nggak sadar, memukul sekali langsung mati. Dan Masya Allah ya, Nabi Musa itu kuat sekali. Kemudian yang kedua, jikapun mereka berubah bentuk ya, mereka malaikat ataupun jin ya, menjadi tubuh manusia, maka tidak dalam waktu yang lama. Iya ya, jadi kisahnya Abu Hurairah itu kan lama ya, tidak berarti pekan depan ketemu dia lagi, bulan depan ketemu dia lagi, tidak. Jadi kisah ketika Abu Hurairah menangkap jin itu paling beberapa menit ya. Begitu pula kisah ketika Nabi Musa itu menampar malaikat maut, hanya beberapa menit, tidak lama ya, hanya beberapa menit, sebagaimana kisah Abu Hurairah dan Nabi Musa bersama malaikat maut. Jadi cepat, tidak lama, tidak berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan berpekan-pekan, berbulan-bulan, tidak. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini maksudnya kayak gini nih. Jadi ini kan tadi yang kita pahami manusia mati berketayangan itu setan ya, dari golongan jin. Nah itu misalkan ada yang berdalil, itu kan malaikat maut, malaikat kan kuat. Nah kita akan jawab pertanyaan tadi ya. Jika dipertanyakan itu kok contohnya Nabi Musa bersama malaikat maut, bukannya yang dibahas di sini setan jin ya, kita jawab istidlal ini menggunakan mafhum muwafaqah ya. Mafhum muwafaqah jadi bagaimana saja? Jadi jika malaikat saja yang begitu kuat ya, jadi malaikat Jibril itu kan sayapnya banyak sekali sampai 600 sekali kibasan itu kafir Quraisy itu bisa mati semua. Namun qadarullah Allah merubah bentuk malaikat menjadi manusia ya. Yang malaikat saja begitu kuat, namun jika berubah bentuk ke manusia bisa menjadi lemah. Ya tadi lihat ya, malaikat maut aja yang biasanya nyambut nyawa ya, kemudian ketemu Nabi Musa alaihissalam pun dipukul matanya lepas. Maka baik itu jin, malaikat itu bisa menjadi lemah ya. Jadi yang malaikat saja begitu kuat dia bisa menjadi lemah, apalagi di bawah malaikat ya. Jadi misalkan jin, maka itu pun bisa lebih lemah ya. Jadi kita akan jawab pertanyaan ini ya. Apakah ada manusia mati kenanya? Tidak ada ya, karena ini kalau dia dapat nikmat dia tertidur, kalau dia dapat adab dia dikubur. Nah, apakah mungkin ya seseorang itu bisa melihat makhluk gaib seperti itu ya, bahkan di videokan ya? Bisa kita jawab ya seperti tadi ya. Jadi sebenarnya bisa ya kita melihat malaikat tadi, jin tadi. Namun ya ini yang tadi Ustaz bahas ya, mereka sudah menjadi lemah dan tidak dalam waktu yang lama. Allahu a'lam. Kemudian ini juga yang terakhir ya kayaknya ya, soal yang ketiga, bagaimana jika seseorang mati namun tidak dikubur seperti terbakar hingga habis jasadnya ya. Jadi apa dia akan tetap mendapatkan nikmat atau adab kubur ya? Jadi misalkan ada orang ketakutan nih, misalkan ada orang kafir lah gitu, berwasiat kepada anak buahnya, saya nanti kalau mati jangan dikubur ya. Kenapa sih? Karena saya takut adab kubur gitu. Dibakar aja wis biar nggak dapat adab kuburan seperti itu. Nah, keadaan seperti itu berlaku atau tidak? Ya, jadi kita ulang lagi soalnya. Bagaimana jika seseorang mati namun tidak dikubur ya, seperti terbakar ya? Apakah dia tetap mendapat nikmat atau adab kubur? Nah, kita akan jawab dia tetap akan mendapat nikmat atau adab kubur. Kenapa sih? Karena alam barzah, ya ini alam kubur, itu adalah alam lain yang tidak bisa kita rasakan. Ya, jadi alamnya itu sudah bukan di dunia lagi, ya. Dan yang akan mendapat adab atau nikmat kubur adalah roh. Ya, tadi ya misalkan jasadnya sudah terbakar habis, ya. Maka otomatis yang akan mendapat nikmat atau adab kubur itu roh, dan di mana letaknya di alam barzah, dan alam barzah itu sudah tidak lagi berkaitan dengan alam manusia. Jadi walau tubuh sudah hancur tetap bisa merasakan azab atau nikmat kubur. Melalui siapa? Melalui ruh dia. Ya, karena tadi ya jasadnya sudah dibakar habis, maka yang akan mendapatkan nikmat atau azab kubur adalah ruh dia. Sama lah misalkan dia dikubur di tanah, itu pun nanti dagingnya sudah membusuk, kemudian hancur ya, kemudian menyatu dengan tanah. Maka yang mendapat azab atau nikmat kubur itu apa? Ruh. Ya, jadi satu lagi. Bagaimana sih kalau misalkan orang mati itu sudah tidak ada bekas tubuhnya, ya maka dia tetap akan mendapat atau nikmat azab atau nikmat kubur. Kita akan baca selanjutnya. Nah, ini ya. Saya berikan pula contoh prosesi mayat selain dikubur di luar Islam. Kalau kalian baca di Google, wah bisa jadi kalian nggak bisa makan lah ya, nggak nafsu makan lagi. Makanya Ustaz di sini tidak kasih gambarannya, Ustaz kasih tulisannya aja ya. Jadi kalau di dalam Islam itu kan dikubur, ada lahat dan sebagainya. Nanti kalian baca sendirilah lahat itu apa. Yang pertama dengan cara dibakar ya, ini contohnya agama Hindu yang ada di India dan Bali ya. Jadi kalau kalian orang Lombok atau orang Bali asli lah, itu nanti akan pernah lihat lah acara ngaben ya. Ngaben itu acara membakar mayat. Nah, ini untuk non muslim, orang Hindu itu dengan cara dibakar.
Kemudian ada cara lagi ya, dibiarkan dimakan burung pemakan bangkai. Ya jadi masya Allah tuh. Nggak berbakti lah ya, tidak menghormati sekali. Kalau misalkan dikatakan Sat, itu kan sudah mati. Iya betul itu sudah mati. Tapi kan di dalam Islam itu walaupun orang sudah mati tetap dimuliakan ya. Dibuktikan dengan dimandikan, dan ini kan sudah bentuk pemulihan terhadap mayat ya. Kemudian disolati, kemudian kita pun tidak boleh menginjak kuburan, tidak boleh mematahkan tulang orang mati ya walaupun dia sudah mati. Kenapa sih? Karena Islam itu menghormati orang yang sudah mati ketika dia menjadi seorang muslim. Nah, ketika di Tibet itu masya Allah ya tidak dihormati sama sekali lah. Diletakkan di puncak gunung kemudian dimakan burung bangkai. Oh itu kalau kalian lihat videonya tidak bisa makan lah ya. Ini terjadi di Tibet dan Persia kuno. Persia itu sekarang Irak, Iran ya. Kemudian yang ketiga yang selain muslim itu dimumikan ya, seperti Fir'aun lah yang ada di Mesir. Itu kan ada mayatnya itu yang sisa tulang, ada sedikit daging, itu ada sampai sekarang. Berarti berapa tahun itu ya, masya Allah. Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun ya yang mati itu, Fir'aun nabinya Nabi Musa di Mesir kuno. Mesir kuno ini zamannya Fir'aun, Fir'aunnya Nabi Musa, dan bisa jadi generasi-generasi setelahnya pun ada. Dan bukannya di Fir'aun ya, bukan hanya di Mesir, di Jepang ya, di Jepang juga kalau nggak salah sekarang masih ada ya. Jadi dimumikan dalam keadaan berdiri, duduk ya. Kemudian banyak orang yang bisa melihatnya. Kemudian ada juga di Indonesia ya. Di Indonesia ini yang dimumikan di Toraja. Toraja itu Sulawesi, cuman kalau tidak salah Sulawesi Tengah ya. Ini kan ritual internasional lah, masya Allah. Jadi kadang seperti itu ya. Untuk hal-hal yang mistik, animisme, dinamisme justru orang-orang suka ya. Padahal itu kan ya di luar Islam lah, kesirikan ya. Waliyadzubillah. Kemudian seperti biasa ya, mufrodat ya, Ustaz mencoba memilihkan beberapa kata yang mungkin kalian baru tahu mengenai mufrodat. Ini yahtu ya. Yahtu itu menciduk menggunakan tangan, bukan menciduk menggunakan gayung, bukan ya. Ustaz bingung menggunakan bahasa apa, cuman yang mudah itu menciduk menggunakan tangan ya. Jadi misalkan kalian wudhu, itu juga namanya yahtu ya, menciduk dengan tangan untuk berwudhu. Kemudian fakoa ya, tadi yang masalah malaikat maut tadi, fafakoa ainahu ya, matanya malaikat maut itu copot, ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ingat ya, jangan salah sangka. Kenapa sih Nabi Musa menampar malaikat maut tadi? Kenapa? Karena dalam keadaan orang asing. Kemudian zuriyah ya, ini keturunan. Ini di hadis tentang bocoran kubur, kita ingat dong saat ya. Ini silakan nanti baca lagi ya. Ini zuriyah itu keturunan. Kemudian arok, ini keringat. Ini juga masalah tadi ya, bahwasanya hukum di alam barzah itu beda dengan hukum yang ada di dunia. Kemudian bu'itha, diutus ya. Kemudian a'udhu, saya berlindung. Zadana Allah ilman wa hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ya ilmu dan semangat. Jika ada pertanyaan silakan bisa tanyakan ke sini. Ini nomor dan emailnya Ustadz. Kemudian silakan kunjungi ini ya, website Ustadz bisa di kuruba.com, mantapa.com. Kemudian kalau kalian pengen download kitab di Kitab Ma'id ya dan sebagainya, ini sumber Ustadz mendapatkan tem Google Slide ini. Kemudian sebelum kita akhiri ya pelajaran kita kali ini, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena melalui beliaulah kita bisa mendapatkan ilmu ya. Kita mengetahui apa itu iman, Islam, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Karena pesannya jasa beliau, marilah kita bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita pun tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua ya, ayah yang sudah bekerja keras untuk menafkahi kita, memberi makan, pakaian, kemudian menyekolahkan kita dengan biaya mereka, dan ibu kita yang telah mengandung kita, yang melahirkan, menyusui kita, dan sampai sekarang pun kita masih diurus oleh ibu kita ya. Beliau yang mencucikan baju kita, memasakkan makanan kita, maka besar jasanya ayah dan ibu. Marilah kita berdoa untuk ayah dan ibu kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku selaku aku waktu masih kecil ya. Kita akan coba ya meroja sebentar pelajaran yang kemarin ya, tentang fitnah dan adab kubur ya. Ini jadi fitnah kubur adalah ujian keimanan ya, jadi bukan ujian kecerdasan yang akan dihadapi setiap manusia setelah meninggal dunia dan akan dirasakan sampai hari kiamat tiba. Ketika dia mendapat nikmat kubur, maka dia akan terus mendapatkan nikmat itu sampai hari kiamat, dan ketika dia mendapat adab kubur, dia pun akan dipukul, disiksa terus sampai hari kiamat. Ini pun kemudian sikap seorang muslim ya terhadap fitnah kubur, meyakininya
ya, karena ini termasuk rukun iman, kemudian meninggalkan maksiat ya, karena akan berdampak pada siksa kubur, dan berlindung kepada Allah dari adab kubur. Ini doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya. Kemudian ini pertanyaan doa malaikat di kubur ya, marobuka. Nanti kalian coba murojaah lagi di video bab pertama ya. Madinuka, mahadar rajul ladzi bu'itsa fikum, wa ma yudrika. Nanti silakan kalian murojaah lagi di video pertama. Kemudian ini bocoran soal fitnah ya. Saat bocoran dong, saat kita dihafalkan aja biar bisa jawab pertanyaan dua malaikat. Nanti silakan kalian buka lagi ya di video pertama. Kemudian ini perbedaan azab dan nikmat di alam barzah, ini ada 9 ya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman Ustadz meringkasnya jadi ada 9. Kemudian ini tadi ya pelajaran kita kali ini ya. Sekian saja untuk pembelajaran akidah.